Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RI Bandung bersama Al Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam. Pendengar, ketika kita berbicara menanamkan cinta Al-Quran, apa yang bisa dilakukan? Salah satunya yaitu tentu dengan membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga menanamkan cinta Al-Quran juga dapat dilakukan dengan mengajarkannya kepada anak-anak sejak dini membaca Al-Quran. Miris sekali pendengar kalau tidak salah kita sempat membaca atau apa yang disampaikan yang saya tangkap 60% warga Jawa Barat masih buta huruf Al-Quran. Ini bukan lagi memahaminya pendengar, tetapi pendengar dan pemirsa, buta huruf Al-Quran artinya dia belum diberi kesempatan oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Padahal sesungguhnya justru mempelajari Al-Quran itu akan Allah bimbing langsung, malah insya Allah kita akan bisa dengan sendirinya, tapi dengan catatan kita ada gurunya. Itu jangan sampai walaupun tidak salah ketika Anda pendengar ingin belajar Al-Quran, belajar dari internet, dari YouTube, mungkin juga itu tidak salah. Tetapi alangkah lebih baik dan akan cepatnya itu kita ingin belajar Al-Quran itu kita mempunyai guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, pagi hari ini pendengar saya langsung akan ngobrol tentang bagaimana menanamkan cinta Al-Quran dari Pak Ustadz Haji Umar Yusuf. Beliau kebetulan dari pesantren Al-Quran Babus Salam. Dan seperti apa sih kiat-kiatnya sehingga Pondok Al-Quran Babus Salam itu melahirkan orang yang hafiz luar biasa, bisa jebolannya kemana-mana. Karena memang betul-betul sesuai janji Allah, ketika siapa orang yang mempelajari Al-Quran maka Allah akan tinggikan derajatnya. Karena satu-satunya wahyu yang masih kita bisa raba, bisa kita lihat, bisa kita dengar yaitu Al-Quran sampai saat ini. Silakan Pak Ji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa aini alaihim abqaitani fa innahu la haula wa la quwata illa bik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, titipkan, terutama nikmat sehat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali. Dan tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah apa tuh Pak Haji tadi teh? Menanamkan cinta Al-Quran. Oh iya, menanamkan cinta Al-Quran ya. Tentunya kalau kita berbicara Al-Quran, yang harus difahami adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk ya. Petunjuknya itu kalau mengutip dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi orang bertakwanya yang masih ragu terhadap Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu hudal linnas, jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Artinya manusia itu harus mendapatkan petunjuk di alam semesta ini agar langkahnya itu tertata, terarah dengan baik. Apalagi Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di akhirat kelak nanti gitu ya.
Oleh karena itu, bagaimana kita menanamkan Al-Quran terhadap generasi ya, karena kita prihatin saat ini kalau kita berbicara saat ini gitu ya. Berbicara saat ini, terutama berdasarkan penelitian gitu ya, bahwa di Jawa Barat ini perlu ditelusuri kembali apakah benar atau tidak. Itu masih buta huruf antara 60 sampai 60-70% buta huruf Al-Quran. Artinya tidak bisa membaca Al-Quran. Belum nanti mengerucut lagi yang terbata-bata berapa persen gitu ya. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran tapi belum lancar itu berapa persen. Kemudian yang sudah fasih, sudah bisa tahsinnya itu berapa persen. Sampai kepada yang memahami Al-Quran itu berapa persen. Ujung-ujungnya itu yang paham itu hanya 5% gitu ya. Artinya paham di sini dari bacaannya sudah bagus, tahsinnya bagus, tafsirnya bagus, bahasa Arabnya juga menguasai, sampai dia pemahamannya sampai kepada prakteknya, karena Al-Quran kan perlu dipraktekkan Pak Haji ya. Perlu dipraktekkan, itu sampai hanya 5% kurang lebih gitu ya. Itu bisa dianalisa. Nah, kenapa di tempat saya itu disebut dengan pesantren Al-Quran Babu Salam? Karena salah satu penyebabnya itu di tempat tersebut dulu konon katanya itu buta huruf Al-Quran itu sangat memprihatinkan, sehingga salah satu penyebab diberikan nama pesantren Al-Quran Babu Salam itu untuk mengquranisasikan masyarakat gitu ya. Salah satu mengquranisasikan masyarakat itu tidak boleh ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Pokoknya harus ada gitu ya. Harus terbebas dari tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga disebutlah pesantren Al-Quran Babu Salam. Sempat dulu ada fitnah muncul, wah itu ingkar sunnah ya, sampai begitu ya, gara-gara disebut pesantren Al-Quran Babu Salam. Padahal itu latar belakangnya untuk mengquranisasikan masyarakat agar bisa membaca Al-Quran. Nah kemudian maka dari situ saat ini ya Pak Haji, kita mencoba membuat metode gitu ya. Metodenya itu metode 7T. 7T itu diawali dengan, dan ini bisa dipakai oleh siapapun gitu ya. 7T itu mulai tahsin. Maka yang fokus di dalam pembinaan terhadap santri adalah tahsin dulu gitu. Makanya ketika ada santri yang masuk ke pesantren itu diseleksi. Diseleksinya untuk mengetahui bacaan Al-Qurannya dulu. Nah, jadi ketika sudah diseleksi, ini masih Iqra, itu dipisahkan kelompoknya. Nah, maka di situ ada kelas ada kelas awaliyah, kelas wusto, kelas ulia istilahnya ya. Jadi kelas awaliyah itu kelas awal yang barometernya Al-Qur'annya itu masih Iqra lah gitu ya, masih belum bisa. Kemudian ada kelas wusto itu pertengahan, dia bisa baca Al-Qur'an tetapi belum lancar secara kaidah tajwid ya. Belum lancar secara kaidah tajwid sehingga tahsinnya itu digecek gitu ya. Nah, kemudian ada kelas ulia. Ulia itu kelas tertinggi, artinya dia baca Al-Qur'annya sudah bagus, ada punya hafalan, tahsinnya bagus, itu ada di posisi ulia gitu. Kemudian kita terjemahkan di metode 7T. 7T, T pertama adalah tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Setelah hasil dari seleksi tadi, misalnya muncul kelompok D. Kelompok D itu adalah kelompok yang masih buta huruf Al-Qur'an. Maka di situ pengajar Al-Qur'an itu fokus untuk pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Dan targetnya kalau masuk SMP itu 3 tahun itu harus bisa baca Quran. Targetnya gitu ya. Kenlah masalah akademiknya bisa diremedial. Pokoknya Al-Qur'annya harus bisa. Karena banyak yang ada testimoni gitu ya. Kenapa Bapak Ibu memasukkan anaknya ke sini? Karena salah satunya supaya bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa tidak di rumah? Kami sibuk. Artinya kan punya pekerjaan, ya ada kewajiban yang lain, sehingga di situ dititipkan, dan itu adalah tanggung jawab kami gitu ya. Tanggung jawab kami untuk mengajarkan anak-anak
agar mereka itu bisa membaca Al-Quran. Terlebih lagi itu harus lebih bagus mondok gitu ya. Kalau mondok kan 24 jam Pak Haji di sana. Jadi subuh belajar Al-Quran, maghrib belajar Al-Quran, siang belajar Al-Quran, ditambah dengan sekolah gitu ya. Makanya religius kultur yang dibangun di sana itu sebelum pelajaran yang lain itu ada ma'iyatul Quran dulu. Jadi berkebersamaan dengan Al-Quran. Jam 7 sampai jam 8.20 itu belajar Al-Quran, disesuaikan dengan kelompoknya gitu ya. Ada yang kelompok tahfiz itu yang high class lah gitu ya. Dan sekarang memang itu ada munakosah tahfiz, jadi khusus tahfiz. Jadi khusus tahfiz yang sudah hafal, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz gitu ya. Yang kemarin ada program tadarus ya, bulan Ramadan itu salah satunya yang ada yang hafiz yang 5 juz gitu ya, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz. Nah, ini mencoba kita menanamkan kepada mereka. Apalagi dibarengi dengan dalil-dalil yang sangat luar biasa. Makanya di sana doa yang sebelum belajar Al-Qur'an itu Allahumma shrah bil Qur'ani sodri wastamil bil Qur'ani badani dan seterusnya, ditambah dengan doa-doa yang biasa dipakai ya seperti itu. Nah, ini jadi untuk menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita, Al-Qur'an ini wajib hukumnya saat ini. Karena sekarang sangat memprihatinkan, beda dengan dulu. Kalau dulu kan zaman saya itu ada metode Baghdadi, alif jabar A, alif jari, alif PSU. Kalau di kampung begitu ya, A, I, U, sampai belum bisa numpeng kalau belum tamat sambil dihejah gitu ya. Alif lam syukur jambal A, al hamim sukun jabar hamdal PS du alhamdu ngahejah na bisa, narabas na bisa, asli tah tamat cek guru teh saro gitu. Tapi sekarang kan beda Pak Haji ya. Kalau sekarang itu metodenya kamu bisa menghafal Al-Quran, hafal, tetapi ketika disuruh membaca buka itu banyak yang salah. Berarti ada yang salah. Makanya harus membacanya dulu, bisa membaca baru nanti ke tahap selanjutnya gitu. Allah alam bisawab. Baik pendengar dan pemirsa, ketika berbicara mencintai Al-Quran, sungguh miris sekali kalau apa yang disampaikan Pak Haji Umar bahwa Jawa Barat saat ini 60-67% masih buta huruf Al-Quran. Kita tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Haji tadi, bahwa metode 7T ini dari pertama tahsin Al-Quran. Ini kalau berbicara tahsin Al-Quran itu memperbaiki baca Al-Quran. Ketika masuk bahwa dia sama sekali belum bisa baca Quran, apakah arahan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk membina anak tersebut sehingga akhirnya metode tahsin dengan tajwid yang benar bisa mereka lakukan. Ini tahapan tersebut ini kan tidak mudah. Ketika anak mungkin kalau punya dasar dia sudah membaca Iqra atau mungkin hijaiyahnya sudah paham dengan betul mahrajul huruf yang disebutkan, bisa ini. Nah, ini kan tidak mudah. Apalagi mungkin orang tua yang lama sekali tidak membacanya atau malas juga membacanya, karena kalau melihat umumnya itu menganggap bahwa sulit, seperti halnya orang disuruh belajar, ayo kamu belajar bahasa Inggris, tapi masih mending tuh karena bahasa Indonesia, padahal Al-Quran itu ketika memahami bacaan Al-Quran malas gitu. Nah, untuk menciptakan supaya tidak malas, kemudian juga mungkin jadi tertarik, metode-metodenya ada nggak seperti selain sebelum ke tahsin gitu kan, harus menarik dulu kalau zaman sekarang mah ya. Betul ya. Salah satu tantangan saat ini ya Pak Haji, di pesantren, entah di pesantren mungkin di tempat lain punya tantangan tersendiri gitu ya. Tapi tantangan yang hampir sama itu anak-anak lebih sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Dan itu yang menyebabkan persoalan-persoalan terutama di dalam pembelajaran Al-Quran. Ditambah misalnya di rumahnya, ini kalau yang pulang pergi gitu ya, kalau pulang pergi karena mereka di rumah kita nggak tahu bagaimana aturan dalam pemakaian HP-nya gitu ya, sampai jam berapa, sehingga berdampak terhadap pembelajaran Al-Quran. Tapi tidak semua gitu ya. Ada orang tua yang punya jadwal jam sekian mengaji Al-Quran sampai jam sekian, kemudian dilanjut besok di sekolah. Tetapi kalau yang di asrama itu ya, yang di boarding school kan, itu mereka tidak boleh memegang HP. Artinya jadwal itu sudah ditentukan.
Misalnya pada maghrib itu baca Al-Quran. Jadi kemudian besoknya di sekolah baca Al-Quran. Nah terkait kiat-kiat atau metodenya seperti apa gitu ya. Sebenarnya metodenya hampir sama gitu ya. Misalnya untuk metode kelompok D yang masih baca Iqra gitu ya. Biasanya murabbi Al-Quran itu kami menyerahkan metodenya ke masing-masing karena kan punya ciri khas dalam menyampaikan supaya mereka bisa membaca Al-Quran atau bisa dipahami lebih cepat gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah termasuk metode yang kelompok B itu akan berbeda dengan D. Kalau D itu kan kita anggap itu yang masih Iqra ya, ada yang masih Iqra 1 sampai 3 sampai 5 gitu kan. Nah itu metodenya masih metode metode Iqra gitu ya, metode Iqra karena kita masih menggunakan metode Iqra itu. Kemudian ada juga yang yang sudah kelompok B itu ya, kelompok B itu kan sudah bisa baca Quran, tetapi dari segi tahsinnya itu masih kurang gitu ya. Nah biasanya murabbi Al-Quran itu media yang dipakai biasanya mereka menonton dulu, ada satu metode biar mereka menonton gitu ya, bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baru di situ seorang murabbi Al-Quran mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan. Jadi untuk yang kelompok ini gitu ya, yang kelompok B ini yang memperbaiki tahsinnya, bacaannya, jadi sudah lancar membacanya tapi tahsinnya belum, itu diberikan referensi-referensi yang lain. Nah untuk yang kelas tahfiz gitu ya, kelas tahfiz biasanya seorang murabbi Al-Quran itu pertama menggunakan metode fardiyah. Artinya metode fardiyah itu seorang murabbi Al-Quran diberikan diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang kedua metode bil jamaah gitu ya. Jadi bil jamaah itu seorang murabbi Al-Quran membimbing mereka, ya, memimpin mereka. Pertama adalah tilawah Al-Quran, yang kedua nanti baru ke hafalannya gitu ya. Nah di level hafalan ada murojaah, ada ziyadah gitu ya. Nah murojaah itu mengulangi hafalan-hafalan yang sudah hafal, kemudian diulangi lagi hafalannya. Kalau ziyadah itu tambahan hafalan. Jadi di situ berbicara target gitu ya. Ini untuk yang kelompok tahfiz. Nah jadi setiap kelompok itu metodenya berbeda. Jadi dari yang masih Iqra, yang kemudian yang sudah lancar tapi tahsinnya belum, termasuk yang tahfiz, itu metodenya berbeda-beda. Bahkan memang yang lebih energi harus keluar itu yang kelompok D-nya itu. Karena itu anak sekolah masuk di rumahnya tidak ngaji, orang tuanya mungkin karena sibuk itu menitipkan, itu yang menjadi bukan beban ya, tapi tantangan bagi kami bahwa ini harus bisa nih 3 tahun nih harus selesai. Nah maka ditanamkanlah merasa memiliki terhadap anak itu, maka agar mereka berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Iqra, maka yang kelompok D itu harus berinteraksi di rumah membaca Iqra, dan itu harus didampingi oleh orang tuanya walaupun hanya 30 menit misalnya. Termasuk yang Al-Quran pun itu ada tadarus harian Pak Haji, ada tadarus harian. Pokoknya berinteraksi dengan Al-Quran sehingga tiap hari itu mereka berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu di rumah maupun di sekolah. Maka untuk di sekolah itu sebelum pembelajaran diawali dengan belajar Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka ada yang tadarusnya itu ada yang sudah selesai 30 juz tadarus aja gitu ya, karena kita ada monitoringnya. Ada juga yang tergantung anaknya juga ya, ada yang semangat, ada yang tidak, ada yang rajin, ada yang ngedul gitu ya. Ini luar biasa. Jadi itu yang kami lakukan supaya mereka merasa memiliki terhadap Al-Quran. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita menyimak dari apa yang disampaikan, ternyata begitu sebenarnya tidak terlalu sulit sih. Yang penting kesadaran untuk ingin belajar Al-Quran itu tertanam, dan mungkin saja ketika anaknya sejak dini sudah diperkenalkan kepada Al-Quran, ini akan merasa nyaman, dia akan menyayangi Al-Quran lebih-lebih
ditantang anak itu sampai hafiz Al-Qur'an. Kalau memang kembali kepada orang tua, ini misalnya kalau kita nih harus untuk ditugaskan membina orang tua yang konon umurnya sudah lanjut untuk memahami Al-Quran, apakah kesempatan tersebut bagi orang tua bisa Pak Haji untuk supaya dia mudah untuk membacakan, tidak ke sekolah mah hese sih gitu, yang maca Quran teh bisa ongko teh bisa gitu, keur malas diajarna. Nah ada nggak kalau kita terapkan metode-metode tersebut kepada orang tua yang masih buta huruf Al-Quran? Banyak Pak Haji. Baik, dulu sempat ada ibu-ibu ya, Ustadz katanya kan di surga itu pakai bahasa Al-Quran ya. Iya Bu, tapi kan saya masih ikro teh ibu di dunia, tapi kalau soleh gitu ya, di sana jadi nolong Al-Qurannya gitu ya. Jadi ibu pokoknya belajar aja dulu, jangan pesimis walaupun ibu sudah sepuh gitu ya, karena nanti yang di surga itu bukan karena yang Al-Qurannya hafal Al-Quran, karena dulu banyak yang hafal Al-Quran tapi korupsi gitu ya. Mungkin ya, sempat baca berita gitu ya. Tapi yang masuk surga itu adalah orang yang baik gitu ya. Jadi orang yang baik. Jadi urusan surga mah kan eta mah urusan Allah gitu ya. Urusan kita mah sekarang ibu lanjutkan belajar ikronya. Ketika itu beliau baru ikro 4 gitu ya. Dan memang ikro yang paling sulit itu di antara ikro 1, 2, 3, yang keempatnya itu. Karena yang 4 itu transisi antara hejah dengan narabas gitu ya. Itu bisa dilihat. Makanya banyak anak-anak yang agak lama mentok itu di ikro 4. Karena ikro 4 itu mulai narabas ya. Alhamdulillah ya, berapa kalimat ya. Nah, terkait masalah tadi, bisakah yang sudah sepuh bisa membaca Al-Quran? Bisa gitu ya. Tergantung kepada misalnya pertama ada kuatul irodah, kemauannya yang kuat dari orangnya tuh. Kalau tidak punya kemauan mah gitu ya, nanti pasti kalau belajar Al-Quran kan nanti ajalah izin lagi kapan bisanya gitu ya. Yang kedua memang dikembalikan ke metode. Metode yang dipakai metode apa? Biasanya metode itu berpengaruh gitu ya. Metode itu dulu saya sempat mengajar yang usia berapa gitu ya, itu memakai buku Bil Hikmah. Bil Hikmah itu keluaran dari Unisba, dan saya langsung beli ya ke dosennya itu, ke Dr. Wildan Yahya, dan itu tidak begitu lama, 4-5 bulan itu sudah bisa membaca Al-Quran walaupun tidak selancar itu. Tapi yang jelas kan dari awal tidak bisa, karena buku itu ada 3 jilid gitu ya. Jadi jilid yang pertama itu jilid yang masih terpisah-pisah bacaannya, sampai kepada jilid ketiga itu jilid narabas gitu ya. Dan itu memang untuk sampai kepada selesai jilid itu seminggu 3 kali. Jadi saya mencoba seminggu 3 kali menggunakan metode Bil Hikmah. Ada juga metode-metode yang lain yang sudah teruji. Jadi saat ini tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran usia apapun gitu ya, seberapapun itu usianya. Tergantung pertama dia punya kemauan yang kuat tidak untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, metode yang dipakai pun itu sangat menentukan gitu ya. Termasuk kesabaran seorang murabi Al-Qurannya. Ayo kalau teh disuruh membaca ba. Jadi banyak gitu ya, dikembalikan ke sabar apa tidak, karena Al-Quran itu kan tidak bisa dipaksakan. Al-Quran itu Al-Quran diturunkan tidak diterima dengan akal itu ya, tapi harus dengan yang mengajarkannya juga ikhlas, yang diajar pun ikhlas gitu ya. Makanya hadis yang tadi disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu kan deh. Sebaik-baik kualitas seorang muslim itu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an kemudian wa 'allamahu dan siap mengamalkannya. Nah, para pengajar Al-Qur'an itu harus punya modalnya ikhlas dia. Karena berbicara Al-Qur'an berbicara keikhlasan. Tidak bisa misalnya dipatok dengan wanifiro sok berapa bisa bayar ke saya, nggak bisa kayak gitu.
Karena belajar Al-Quran bukan belajar bukan urusan bisnis gitu ya. Tetapi belajar Al-Quran itu bagaimana supaya orang-orang itu memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mencintai Al-Quran. Allah alam bisawab. Pendengar dan pemirsa, juga Pak Haji tidak terasa ketika kita berbincang-bincang dengan tentang tema kita yang luar biasa, yaitu menanamkan cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita tarik benang merah dari apa yang disampaikan, supaya buta huruf Al-Quran yang ada di Jabra itu bisa mengurangi target kita sebagai pesantren Al-Quran Babu Salam, ya mudah-mudahan sih tercapai, sehingga tidak lagi Jawa Barat itu ada yang buta huruf Al-Quran. Mungkin yang menjadi motivasi buat mereka yang malas belajar Al-Quran, Ustaz. Baik, sekarang waktunya untuk yasroh sodrahu lil Quran ya. Mari kita sama-sama buka sudur kita dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum fil Quran, terangi rumahmu dengan Al-Quran. Jika punya anak-anak di rumah kemudian kita sibuk, mari kita titipkan, bisa di pesantren Al-Quran Babu Salam gitu ya, untuk belajar Al-Quran. Jangan khawatir, di sana kita aman ya, berinteraksi dengan Al-Quran, agar generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, sampai nanti ke hafalan Al-Quran, sampai ke hafiz. Karena nanti orang-orang yang seperti ini adalah akan anak-anak yang hafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota terindah kepada orang tuanya gitu ya, di surga kelak nanti. Dan setiap orang tua yang melihat anaknya selalu mencintai Al-Quran itu sangat bangga sekali ya. Jadi oleh karena itu jangan khawatir gitu ya, usia berapapun kita, mari sama-sama kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Tasbita Solihin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.